Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusan dan dicukupkan segala kebutuhan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan coba bahas tentang cara hutang menghancurkan hidup kita, atau dengan kata lain seperti apa bahayanya hutang. Nah, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Teman-teman, di masa sekarang ini hidup dengan hutang seolah-olah menjadi satu kewajaran. Seakan-akan hutang telah menjadi sebuah penanda dari status sosial seseorang. Ada juga sebagian orang yang mengatakan kalau hutang adalah salah satu penyemangat untuk bekerja keras. Teman-teman, kita juga bisa melihat di masa sekarang ini begitu banyak fasilitas-fasilitas yang menawarkan hutang, baik itu berupa kredit barang atau berupa pinjaman online, atau ada juga aplikasi pay later dengan mengusung jargon beli sekarang bayarnya nanti. Hal ini yang menggiurkan ya teman-teman. Kita bisa mendapat kemewahan dari proses berhutang. Semua orang kenal yang namanya hutang. Bagi mereka yang tergolong finansial menengah ke atas, dengan pendidikan yang terpelajar, mereka akan cenderung berhutang karena merasa akan bisa mencicil hutang tersebut dari penghasilan mereka. Sementara orang-orang yang secara finansial menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka akan terjebak pada kondisi di mana mereka berhutang mudah mendapatkannya, namun sulit untuk membayarnya. Apapun kondisi keuangan kita, teman-teman, tetap saja berhutang adalah hal yang patut kita hindari, karena hutang bisa menghancurkan hidup kita. Lalu bagaimana cara hutang menghancurkan hidup kita? Ataupun apa sih bahayanya hutang? Yang pertama, hutang bisa merusak kondisi mental dan psikologis kita, teman-teman. Hutang itu biasanya menghadirkan kemudahan. Di masa sekarang ini, apapun bisa teman-teman miliki dengan berhutang. Contoh, kita bisa beli mobil yang dilakukan secara kredit, barang-barang elektronik, dan lain-lain juga bisa kita beli secara kredit. Fasilitas kreditnya pun semakin mudah dengan adanya pay later. Kita tidak punya uang untuk membeli barang yang kita inginkan. Cukup aktifkan pay later. Namun setelah membeli, teman-teman harus siap untuk kehilangan sebagian gaji untuk mencicil tagihannya. Kemudian yang kedua, bahayanya hutang adalah karena hutang menghadirkan efek candu ya. Artinya begini ya teman-teman, kalau teman-teman punya hutang dan teman-teman telah selesai melunasinya, biasanya teman-teman akan ditawari lagi oleh pihak pemberi pinjaman tersebut, baik berupa pinjaman uang ataupun kredit barang. Dan biasanya ada sebagian orang yang berpikir untuk berhutang lagi setelah lunas atau selesai satu cicilan. Alhasil kita akan terjebak dalam putaran roda hutang. Nah, karena sebagian penghasilan kita dipakai untuk bayar hutang, maka ketika ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan tak terduga, kita tidak punya simpanan ya. Maka di kondisi seperti itu, sebagian orang pun memilih berhutang kembali. Jadilah hutang kita pun bertambah. Nah, disinilah bahayanya hutang, karena hasil kerja keras kita, sebagian besar uangnya hanya akan dipakai untuk mencicil hutang. Kemudian bahayanya hutang yang ketiga, yaitu membuat seseorang tidak produktif. Seseorang yang terjebak pada hutang, maka hidupnya tidak produktif lagi. Dia tidak bisa meningkatkan nilai dan kualitas uangnya. Coba teman-teman bayangkan, jika kita bekerja selama 10 tahun, kemudian sebagian besar uang kita hanya dipakai untuk membayar cicilan hutang, maka kita akan kehilangan kesempatan investasi. Bahkan kita akan kehilangan momen untuk lebih produktif dari sisi finansial. Ketika usia kita mulai menua, sudah mulai sakit-sakitan, tapi di saat itu kita masih harus membayar cicilan hutang.
Hal ini membuat seseorang terjebak untuk menyia-nyiakan waktu, pikiran, dan tenaga. Di saat seseorang mulai tidak produktif harus tetap membayar hutang. Maka berhati-hatilah dengan hutang. Sebaik apapun manajemen hutang itu, tetap saja hutang itu punya potensi menghancurkan ya. Disinilah kita perlu bijak dalam menyikapi hutang. Hutang berpotensi membuat orang miskin terjebak dalam kemiskinan selamanya, dan mereka yang setengah kaya pun bisa terjerumus dalam jurang kemiskinan. Sekali lagi, jangan biarkan diri kita terjebak pada hutang ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.